Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Mami. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Bu Mami, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu Ika, jadi hari ini seperti kesepakatan kemarin, saya bertemu dengan jenengan untuk melakukan percakapan praobservasi kunjungan kelas. Bu Ika ngajar di kelas berapa ya Bu? Kelas 8. 8A. Ya. Oke, harinya kapan Ibu nanti rencana? Rencananya kita masuk di Selasa ya Bu ya? Iya, Selasa. Tanggal 21 Februari. Oh ya, berarti besok Selasa ya? Besok Selasa. Mapel Matematika. Oke Bu Ika, jadi yang pertama yang kita bertemukan intinya untuk menyepakati kapan kita akan kunjungan kelas ya. Kemudian sebelum saya melakukan itu tentunya saya ingin mengetahui yang pertama terkait tujuan pembelajaran dari Bu Ika besok apa mungkin bisa disampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas besok Selasa itu untuk mengetahui hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Selanjutnya Bu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang hendak Ibu capai apa Bu area pengembangan? Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran, yaitu anak bisa menggunakan jangka yang tertentu. Ya, jadi dua ya Bu. Ya, saya ulangi kembali area pengembangan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran besok itu yang pertama terkait penggunaan media pembelajaran jangka dan busur. Dimana nanti penekanannya adalah bagaimana anak-anak itu mampu membuat sudut dengan menggunakan dua media tersebut. Kemudian selanjutnya bagaimana anak bisa menyimpulkan hubungan sudut yang menghadap busur yang sama, begitu ya Bu? Selanjutnya Bu, dari tujuan kemudian area pengembangan yang sudah Ibu tetapkan, strategi yang akan Ibu persiapkan atau Ibu lakukan besok bagaimana? Yang pertama seperti biasa untuk persiapan anak ya, dengan menyiapkan alat-alatnya, kemudian memotivasi mereka untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian di awal biasanya saya akan mengulang lagi materi yang sebelumnya, ya, yang pasti berkaitan dengan yang akan dikerjakan hari ini. Misalnya kalau mereka membuat sudut, jadi mereka harus mengingat jari-jari, kemudian tali busur, itu untuk membuat sudut pusat sama membuat sudut keliling. Jadi kita ingatkan dulu materi sebelumnya, kemudian menyampaikan juga tujuan hari ini seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya anak nanti seperti saya hanya berkelompok kecil, jadi dengan teman sebaru saja, jadi tidak dengan beberapa anak karena memang ini lebih ke individu ya, supaya mereka punya keterampilan sendiri-sendiri. Tapi pada saat menyimpulkan mereka bisa bekerjasama dengan teman sebangku itu saja. Jadi strategi yang telah Ibu persiapkan ada beberapa hal di sini catatan saya, di antaranya ada mempersiapkan anak, kemudian mengulang materi sebelumnya, jadi diajak untuk mengingat materi terkait jari-jari dan sebagainya tadi ya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian Ibu membentuk kelompok kecil berpasangan, kemudian presentasi juga ya Bu. Jadi strategi ini dan kaitannya dengan area pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi, ukuran keberhasilan Ibu. Ukuran keberhasilan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari itu nanti berhasil itu bagaimana? Yang pertama jelas ukurannya, ternyata anak-anak bisa membuat sudut pusat dan sudut keliling, kemudian bisa mengukur besarnya. Setelah itu mereka bisa menyimpulkan yang dua hal tadi. Jika mungkin ini dulu pertemuan kita dan akan kita lanjutkan pada observasi pembelajaran besok hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Semoga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, Bu Ika, cukup sekian, saya mohon undur diri. Selanjutnya monggo melanjutkan aktivitas pembelajaran di kelas berikutnya. Matur nuwun. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan dikeluarkan dulu bukunya dan alat jangka sama busur ya. Jangka dan kemarin yang lanjutkan ya, kita sudah membahas unsur-unsur lingkaran. Coba dilihat yang unsur-unsur lingkaran kebayang. Kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sudut pusat dan sudut keliling ya. Bahas apa itu sudut pusat,
Yang kamu jelaskan, yang kamu lakukan. Ya, jelas. Lanjut. Dari PA matematikanya PA mana gitu kan? PA itu terus PB itu ya dari PA dan PB itu ya sudut APB berapa derajat? 50 derajat. Hasilnya adalah 2 kalinya. Siapa? Angkat tangan. Ya, yang lainnya belum selesai. Yang sudah selesai sama? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman. Teman kalian sudah maju ke depan, kemudian sudah menyimpulkan beberapa ya tadi ya. Yang pertama kesimpulannya apa? Sudut pusat. Coba kasih sudut pusat. Berapa kalinya sudut miring? Ya, sudut pusat itu 2 kalinya sudut miring. Kamu apa? Hari ini kita sudah membuktikan ya. Jadi besok pada saat mengerjakan soal, kalian sudah bisa langsung mempraktekkan menggunakan definisi yang sudah kita buktikan dari ini. Oke, berarti besok hari Jumat kita akan latihan soal ya yang menggunakan definisi yang sudah kalian buktikan dari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau bertanya, hari ini kita coba sampai di sini. Ibu akhiri, selamat siang. Alhamdulillah, jaringan jelas loh dari kelas 7 jadi pertemuan kita pada hari ini sebagai lanjutan dari proses supervisi akademik. Lalu kita sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi kelas juga, tepatnya di kelas 2A gitu. Dan intinya pada hari ini saya bertemu dengan Pak Jonan untuk menyampaikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, serta nanti saya akan memberikan lanjut pada proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Bagaimana perasaan Bu Ika setelah saya observasi melakukan pembelajaran? Untuk pembelajaran yang kemarin, saya merasa ya puas, walaupun ada beberapa mungkin ya yang perlu diperbaiki, tetapi saya merasa puas karena apa yang sudah saya rencanakan itu bisa tercapai. Walaupun nanti saya untuk garis besarnya merasa puas. Oke, jadi secara garis besar tentunya merasa puas terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti, meski ada beberapa hal juga yang membuat panjenengan masih rasa kurang puas untuk sebagian kecil saja. Oke, kira-kira yang membuat panjenengan merasa puas itu apa? Karena tujuannya pada waktu menjadi kan itu untuk mengetahui hubungan sudut besar dan hubungan yang ada besar yang sama. Ternyata di akhir mereka diskusi bekerjasama itu tercapai. Mereka bisa mengenal hubungannya, itu yang pertama. Jadi yang hal yang ibu rasa sebagai membuat ibu kurang puas pada proses pembelajaran dan hasilnya masih kurang optimal gitu ya Bu. Itu yang pertama, ternyata sebagian besar anak-anak itu belum mampu menggunakan sudut ya dalam mengukur atau membuat sudut. mengukur besar. Mengukur besar sudut. Selain itu ternyata ada beberapa anak, khususnya anak laki-laki yang motivasi untuk mengerjakan tugasnya gitu ya. Mungkin selain itu ada lagi? Kalau saya keseluruhan, hanya itu sebenarnya yang perlu ditingkatkan. Mungkin tadi itu motivasi untuk mengerjakan itu. Kita yang aktif seperti itu. Berarti memang ada yang masih perlu untuk dikembangkan, yakni bagaimana motivasi anak untuk mau mengerjakan, terutama anak-anak laki-laki. Kemudian terkait hal itu, kira-kira apa rencana Bu Ika untuk meningkatkan motivasi anak-anak itu nantinya? Kalau meningkatkan motivasi, mungkin dengan bantuan teman-teman biasanya teman. Jadi kalau anak-anak yang tidak mau mengerjakan kan kecenderungan ramai, jadi kebanyakan malah dari teman-temannya nanti ya. Ayo jangan kami dikerjakan seperti itu. Kalau dari saya ya hanya bisa memotivasi, ayo dikerjakan seperti itu. Atau mungkin nanti bisa menggunakan soal-soal atau sesuatu yang lebih menarik seperti itu. Misalnya menggunakan alat dan yang lain atau seperti itu. Oke. Kemudian kapan ibu akan mulai menerapkan
rencana ibu ini untuk memotivasi anak ini? Kira-kira apakah mulai pembelajaran pada pertemuan yang akan datang atau mungkin semester depan atau kapan? Kalau saya setiap pertemuan saya usahakan seperti itu. Berarti memang sesegera mungkin ya setiap pertemuan. Kemudian jadi mungkin pihak yang akan ibu libatkan dalam proses pengembangan ini siapa saja? Mungkin membantu ibu. Biasanya saya akan meminta bantuan anak-anak yang lebih ya. Misalnya selanjutnya Bu mengenai proses pembelajaran yang dilakukan, saya mengamati luar biasa dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya juga melihat ibu bagaimana usaha ibu ketika memberikan contoh pemakaian jangka dan busur di papan tulis itu. Saya juga melihat luar biasa anak presentasinya aktif. Jadi secara umum yang sudah dilakukan luar biasa. Jadi saya hanya melakukan saja yang sebenarnya mungkin itu juga sudah ibu lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk tindak lanjut yang akan ibu lakukan ini tadi ada 3 dengan manfaatkan teman-teman atau persegaya ya Bu, kemudian meningkatkan motivasi dari guru. Nah, yang ketiga menggunakan alat peraga maupun metode pembelajaran yang baik. Nanti hasil tentang pertemuan ini kita akhiri. Saya panjenengan mengisi di lembaga yang sudah saya sediakan di sini di terkait rencana pengembangan yang akan kita lakukan. Saya rasa cukup Bu Ika, atau mungkin Bu Ika masih ada yang akan disampaikan kepada saya. Jadi demikian, semoga selanjutnya semakin sukses Bu Ika. Selamat siang. Selamat siang.